kalau yang takut istri 100%. Nah ini begini ya, saya sebetulnya ada sisi baik yang mungkin bahkan kita yang kiai itu kalah sama tukang Gojek gitu, sama apa Grab gitu atau apalah istilahnya Grab. Karena dalam aturan fikih ya, saya cerita fikih dulu. Seseorang itu sebaiknya sholat itu berganti-ganti tempat supaya saksinya itu banyak. Dari di bab ini kita yang ulama, yang wali aja kira-kira kalah. Ya. Karena saksi saya monoton naruhan, kamu di mana-mana jadi saksi kamu. Di mana-mana ingat Allah, ingat pekerjaan, sholat di mana-mana. Jadi saksinya itu lebih banyak. Cuma efek negatifnya kalau kamu maksiat, saksinya juga banyak. Ya. Pojok ini menyaksikan, gang ini menyaksikan, gang itu menyaksikan. Saya cerita sedikit tentang ibadatu hadil ummah. Nanti saya bacakan teksnya. Di antara kebaikan umat ini adalah jalan-jalan itu termasuk ibadah. Makanya sering ada ayat fasiru fil ardi. Jadi supaya sering jalan-jalan. Jadi ini sudah jalan-jalan masih nyari apa? Nafkah. Kadang-kadang ya dapat macam-macam. Yang soleh ya dapat ibadah, yang enggak soleh ya dapat macam-macam. Tapi saya cerita yang soleh lah, yang enggak soleh itu enggak boleh dibicarakan artinya. Ya. Saya ini lama di Jogja, ya tahulah kelakuannya orang-orang yang baik maupun yang setengah baik sampai. Ya semoga yang baik dilipat gandakan pahalanya, yang enggak baik diampuni. Tapi saya cerita sedikit. Di fikih kita, di kajian-kajian fikih kita, memang ada istilah. Ini harus didengar karena ini ngaji dan sama status kita sama. Al-wasiyah ila ta'ah ya ta'ah, terus al-wasilah ilal maksiyah ya maksiyah. Jadi kalau kita jadi perangkat taat ya ibadah, kalau jadi perangkat maksiat juga maksiat. Sehingga di ilmu medis maupun di jasa online atau ojek atau apa misalnya pertanyaannya kita pekerja paket profesional. Boleh ndak ngantarkan paket narkoba? Ya jawabannya tentu ndak boleh karena bukan masalah pekerjaannya tapi yang diantar adalah sesuatu yang haram. Begitu juga boleh ndak ketika ada lelaki hidung belang tanya tempat mesum. Kalau kamu menunjukkan berarti kan ikut berkontribusi. Ya kamu bisa meneruskan gimana hukumnya mengantar misalnya. Nah, kiai juga sama sebetulnya. Kiai juga bisa dimanfaatkan orang yang macam-macam untuk kekuatan yang macam-macam. Jadi hukum ini sama, kamu tidak usah tersinggung misalnya. Kalau di fikih biasanya disebutkan menjual pedang pada begal juga enggak boleh karena digunakan yang tidak baik. Begitu juga misalnya apapun profesionalitas kita, misalnya paket, kita nganter ke paket yang apa? Paket ganja. Fikih ini harus kamu ketahui dulu sehingga hukum turunannya, ingat Allah misalnya, ini bisa kena. Kita tidak boleh ingat Allah dalam keadaan maksiat yang enggak diridani Allah. Karena mau tidak mau fikih ini hukum dasar. Sholat pun bisa kena semprit. Misalnya kita sholat karena tugas, bukan karena lillahi ta'ala. Makanya dulu itu ada guyonan Mas Wahyu itu. Ada imam dari masjid besar di negara sebelah. Tidak perlu saya sebutkan negaranya. Itu cerita, imamnya itu digaji 100 juta per bulan. Datang ke Surabaya gini. Muadzinnya itu digaji 75 juta. Keren. Terus ngerti imam di Indonesia, naik ontel, sudah watok, naik ontel, nggak ada yang gaji. Musolanya jelek, terus sudah ada sepeda, ada dia kerasan di musola karena sering dimaki-maki istrinya. Ada. Jadi Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa